Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Andi Setiantoko. Dalam video kali ini saya ingin menjawab pertanyaan, apakah saat belok itu harus injak kopling dalam mobil manual? Jawabannya, kalau beloknya itu tidak sampai berhenti atau tidak membutuhkan istilahnya seperti mengurangi kecepatan, pindah gigi, ya kita tidak injak kopling. Nah, jadi tidak harus setiap belok injak kopling, tapi ada kalanya yang wajib, seperti saat beloknya pelan, hampir berhenti, atau mungkin pindah gigi. Nah, kita contohkan aja, kita masuk jalan-jalan yang kecil-kecil dulu ya. Oke, kita kopling penuh, pindah gigi satu, kiri depan, handbrake-nya kita tarik, kita pencet. Kalau jalan datar seperti ini, nggak perlu direm. Kalau jalannya nggak datar, direm dulu saat melepas handbrake. Oke, kita lepaskan kopling pelan-pelan. Bagi yang masih belajar ini mobil manual injeksi, lepaskan 10%, 20%, 30%. Udah bergetar ini 40% jalan. Tinggal, oh iya tadi lupa nggak saya kasih sen. Seharusnya saya sen dulu. Walaupun jalannya sepi sekali di desa. Mobil kan udah jalan ini ya. Nah, kita tambah gas sekarang. Sekarang kita tambah gas. Kita contohkan langsung ya. Kita pindah gigi 2, kopling kiri belakang. Tekan ke kiri, arahkan belakang ya. 1, 2. Kalau masih belajar, angkat kopling aja pelan-pelan supaya enggak apa ya, anjut-anjutan pelan-pelan gini enggak apa-apa. Sekarang tambah gas lagi. Saat melepas kopling, kalau masih belajar enggak perlu digas ya. Sekarang sen kanan. Nah, ini belok ya. Ini belok. Belok seperti ini kalau kita mau berhenti berarti harus kita kopling dulu ya. Karena ini pelan, kita kopling dulu, kita rem. Ini contoh yang harus dikopling. Nah, sekarang pindah gigi 1 karena kita berhenti, guys. Nah, kalau seperti ini, berhenti seperti ini ya harus kita kopling. Nah, kita lepaskan, angkat kopling pelan-pelan. Angkat kopling aja sudah jalan ya. Kalau gigi 1 ya, gigi 1. Nah, terus tambah gas lagi. Ini contoh yang belok harus dipakai kopling karena memang berhenti dibutuhkan. Oke, pindah gigi 2, kiri belakang. Angkat pada titik geraknya, tambah sedikit gas, lepas full. Itu guys. Nah, ini belok lagi ya. Apakah belok ini perlu dikopling? Nah, kita lihat kondisinya. Kalau kita tidak sangat pelan atau tidak berhenti, ya kita nggak ngopling. Ini gigi 2 ya. Udah cukup. Kita tinggal muter saja. Oke, kita rem dulu karena ada sepeda. Nah, tambah gas lagi, putar. Ya, ini nggak perlu kita injak apa itu, pedal kopling. Contohnya seperti itu. Nah, ini ada belokan lagi. Kira-kira perlu nggak? Kalau kita tidak berhenti dan tidak sangat pelan, yang dikhawatirkan mobil mati, ya nggak perlu. Ini gigi 2. Gigi 2. Nah, kita tinggal muter saja seperti ini. Tinggal muter saja. Kita tahan, baru kita bales pelan-pelan. Wah, ini mau hujan guys, sangat gelap sekali. Itu. Jadi kalau apa itu, pindah gigi 3. Saya ulangi, jika belok itu berarti ya jawabannya tadi kondisional, tergantung situasi dan kondisi, perlu atau tidak. Kapan toh perlu kita kopling? Ya ketika memang harus pindah gigi, itu pertama. Yang kedua, ketika terlalu pelan, kan kalau terlalu pelan mesin kalau nggak kita kopling khawatir mati. Yang ketiga, kalau beloknya kita harus berhenti, itu juga harus dikopling. Biasanya di 3 kondisi tersebut. Nanti kalau ada yang lain bisa ditambahkan ya, kondisi-kondisi yang lain. Ini kita contohkan ya. Kita belok di daerah pedesaan aja. Kita mau belok kanan.
Ini belok kanan sedikit nanjak. Kita rem dulu ya, dari kecepatan tinggi kita rem dulu. Nah itu kita kopling. Nah harus kita kopling ini karena harus pindah gigi contohnya ini. Nah kita pindah gigi satu. Oke, kita masuk dulu karena kita sudah kasih tanda lampu flash. Kita menunjukkan kita harus duluan. Maksudnya kita mau duluan. Pindah gigi dua, kiri belakang. Itu guys. Itu contoh yang koplingnya karena harus pindah gigi. Karena harus pindah gigi otomatis kalau mobil manual harus dikopling guys. Itu kita pindah gigi 3, kopling penuh, tengah, depan. Kalau masih belajar, lepaskan kopling pelan-pelan seperti ini. Ini kaki kanan nggak ngegas ya, lepaskan pelan-pelan gini. Kalau nggak bisa menunjukkan titik gerak. Tapi kalau sudah lancar ya nggak perlu sepelan ini. Cepat biasanya kalau sudah lancar ya. Ini ada belokan lagi. Kita persiapan sen kanan. Kita perlu nggak ini belokan ini? Ya tergantung kondisi dong. Nanti seperti apa kondisinya depan. Kita rem dulu. Ini pertigaan. Karena harus pelan, kita harus kurangi dari gigi 3. Kita kurangi ini gigi 2 aja. Setelah itu lepaskan kopling, tambah sedikit gas. Kalau masih belajar, pakai gigi 1 aja, pelan-pelan, nggak usah digas. Lepaskan kopling saja cukup sebenarnya. Nah ini tadi contoh yang harus mengurangi saat belok. Jadi sehingga harus dikopling. Nah, contoh yang awal tadi harus berhenti, maka harus dikopling. Banyak ya alasannya. Tuh depan situ juga ada belokan lagi. Kita pindahkan gigi 3, kopling, tengah, depan. Angkat pada titik geraknya, tambah sedikit gas, lepas full. Itu kalau ingin perpindahan gigi mulus seperti itu tekniknya. Kalau masih belajar yang penting lepas kopling aja. Oke, ini belok ya, belok kiri. Oke, kita rem dulu. Kita remnya sedikit ini ya, karena ini nggak harus berhenti ini, kita nggak butuhin berhenti. Nah, langsung puter. Nah, ini gigi 3 ya, cuma saya lepaskan, ngerem sedikit banget ya ngeremnya, langsung puter. Ini nggak perlu kopling, karena saya nggak butuh kopling. Mobilnya juga nggak pelan banget, mesinnya nggak mau mati, sehingga nggak perlu saya kopling. Mesin juga nggak mau mati, mesin masih jalan dengan aman jalannya, maksudnya tidak khawatir mesin mati dan juga tidak ingin mengurangi gigi. Nah, ini juga belok lagi guys, belok lagi. Nah ini nggak perlu ngurangi, saya nggak pengen ngurangi, langsung aja puter. Ini masih di gigi 3, sebenarnya ya harus dikurangi sih. Ini kecepatannya masih 20, hampir 30, karena gigi 3 ya minimal kecepatan 30 sih. Tapi karena saya muatannya cuma saya saja, jadi mobil nggak terasa berat. Nah, kalau muatannya lebih biasanya harus dikurangi, nanti mobilnya keberatan, kasihan. Gitu guys. Kita cari jalan gang sempit aja kalau ada. Mana ya gang sempit itu? Daerah sini. Cari, oh ini masa ya? Oh iya, terlambat kita guys. Kok terlambat? Iya, telat belok. Seharusnya situ, ya sudah sana aja lah. Nggak apa-apa. Nah, jadi jawabannya tentunya harus kondisional ya. Tidak semuanya belok harus dikopling. Tergantung situasi dan kondisi. Ya, saya ulangi lagi, kondisi-kondisi yang kita memang membutuhkan untuk menginjak kopling saat mau belok ataupun saat belok. Pertama tadi kondisi ketika memang mobil berhenti, harus berhenti ya. Yang kedua, mobil terlalu pelan yang dikhawatirkan mesinnya mau mati. Yang ketiga,
perpindahan gigi. Ya, itu yang sering ya. Oke, kita belok kanan. Ini di pertigaan ini sedikit menanjak, sedikit ya, nggak banyak. Sedikit nanjak ini. Oke, kita rem, kopling. Kita pindahkan gigi satu aja. Nah, ini perlu kopling gitu ya. Karena ini terlalu pelan dan harus mengurangi gigi. Karena kita terlalu pelan dan harus kurangi giginya. Itu guys. Belok kanan. Kira-kira harus kopling nggak? Kita lihat aja. Wah, ini terlalu pelan guys. Kalau terlalu pelan, gigi 2 kita kopling aja biar nggak mati mesinnya. Lepaskan kopling, tambah gas biar nggak mati mesinnya. Nah, ini belok lagi. Nah, kita belok lagi guys. Ini cuma ngerem saja karena kita nggak khawatir mesinnya mati dan juga tidak berhenti juga, tidak mengurangi gigi juga, maka tetap kita nggak perlu. Ini belok ini kita biarkan aja. Ini mobil udah jalan ya. Ini gigi berapa ya ini? Gigi 2 ini. Ini nggak perlu. Kenapa kok nggak perlu? Ya karena saya kondisinya memang tidak menuntut untuk saya berhenti, tidak menuntut untuk mengurangi gigi, tidak menuntut mobilnya terlalu pelan yang harus menginjak kopling biar nggak mati. Nah, di 3 situasi tersebut biasanya kita harus menginjak kopling saat belok. Coba kita belok ke kiri guys. Nah, ini harus kopling karena kita pelan, takut mati mesin ya. Nah, pindah gigi 1. Harus kita pindah gigi 1 ya. Karena kita terlalu pelan. Banyak anak-anak. Nah, itu kondisi harus pindah gigi, harus menginjak kopling karena pindah gigi. Nah, ini ada tikungan lagi. Kondisi ini kayaknya kita nggak perlu menginjak kopling. Nah, kita langsung putar soalnya ini. Keadaannya sepi soalnya. Bedanya dengan tadi kan ramai. Tadi kan agak ramai sehingga saya harus mengurangi atau perpindahan gigi. Otomatis kalau perpindahan gigi kita harus menginjak kopling saat belok gitu guys. Ini sudah lurus terus ini. Gelap sekali ya. Mau hujan ini. Dan ini juga sore hari. Semoga videonya tetap terlihat dengan jelas ya. Gerimis-gerimis ini, sudah gerimis. Tikungannya sudah habis guys. Oke, kita pindah gigi 3. Ini jalan agak kasar ini. Terasa banget ya pakai Brio. Nah, karena ini ya peleknya juga saya sudah ganti guys. Saya ganti peleknya udah Jazz sangat lebar, mungkin ya kurang cocok mungkin ya. Tadi pagi saya test drive Hyundai Stargazer lewat sini, nggak terasa ini, sangat minim apa ini istilahnya, minim suara, kekedapannya bagus. Kalau ini pelek aslinya ya lebih lumayan lah, nggak terlalu seperti ini, nggak parah-parah banget. Ini sudah gerimis guys, sudah gerimis ini. Posisi gigi 3. Nah, itu tadi ya kesimpulannya ya. Biasanya kalau belok injak pedal kopling itu ya di situasi 3 tadi. Selain itu biasanya ya nggak harus kopling, nggak wajib.
Kalau pindah gigi atau terlalu pelan harus membutuhkan kopling atau ketika berhenti. Biasanya seperti itu. Oke, kita rem, kita masuk garasi. Sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye bye. Kita mau tata dulu, ini mau dicuci nih. Mau dicuci, kita arahkan ke situ aja. Parkirnya parkir sana aja, guys. Mau dicuci di sebelah sini, guys. Oke, kita rapikan dulu parkirnya. Kita rapikan. Oke, sampai sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye bye.